Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa huwa akramul akramin akramul makhluqin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Hadirin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Kita bersyukur hari ini Jumat 21 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Kita semua seorang hamba yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa, yang pandir, tidak berilmu. Oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dengan iman yang masih dicantolkan di dada kita. Sehingga ketika Dia memanggil kita, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, tidak ada pekerjaan yang baik dan mulia kecuali segera berhamburan menuju panggilan itu, meninggalkan seluruh apa yang sedang kita hadapi. Saat ini juga kita sudah ada di rumahnya, Darul Barakah, sudah sedang melaksanakan ibadah salat Jumat seperti panggilannya di surat Al-Jumu'ah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatatkan ini semua bagian dari amal saleh ibadah kita. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat yang baru saja kembali dari perang Badar tahun kedua Hijriah. Para sahabat yang habis menang perang di luar dugaan, di luar perhitungan. Mereka seakan melupakan diri dengan euforia kemenangan. Sehingga Rasul mengatakan, "Hei sahabat-sahabatku, ya ashabi, raja'na, baru saja kita kembali min jihadil asghar, dari jihad kecil." Rasul memberi koma pernyataannya. Kemudian para sahabat pun bingung. Jihad melawan kafir Quraisy di medan Badar yang luar biasa dahsyat itu Rasul sebut kecil. Sehingga mereka bertanya kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya jihadul akbar ya Rasulullah?" Kalau perang Badar itu kecil, apa jihad yang besar itu ya Rasul? Rasul menjawab dengan singkat, "Jihadun nafsi akbar." Jihad melawan hawa nafsu itu sangat besar, lebih besar dari baru saja kita pulang dari perang Badar. Banyak sahabat yang faham pernyataan Nabi, tapi juga ada yang menganggap sepintas selalu saja. Kita tahu bahwa perang Badar 313 pasukan Rasulullah SAW menghadang 1000 kaum kufar Quraisy dari Mekah dengan persenjataan lengkap. Sebetulnya bukan 300, 700 ketika berangkat dari Madinah. Tapi digembos oleh Abdullah bin Ubay, munafik Madinah. Dia bawa 300 orangnya itu kembali ke Madinah karena melihat musuh begitu besar dengan persenjataan lengkap. Kaum munafik mengatakan,
Kalau kita berangkat juga ke medan perang, berperang melawan mereka, sama dengan menggali kuburan kita sendiri. Sementara Rasulullah merintahkan terus maju ke medan Badar. Munafik kemudian pulang ke Madinah, tersisa 313. Kuda pun hanya 2, unta 50 ekor. Hadirin yang berbahagia, dengan iman di dada yang luar biasa, para sahabat Rasulullah SAW mendampingi Nabi kita yang mulia dalam perang ini. Kemudian, padahal mereka sedang dalam keadaan berpuasa Ramadan, cuaca pun terik panas luar biasa, tapi dengan iman di dada mereka, dipimpin oleh manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW, berjalan terus ke depan menuju medan Badar. Terjadilah pertempuran. Allah menyebut dalam Quran dengan yaumal taqal jama'an, hari di mana kedua pasukan besar itu bertemu. Allah pun menurunkan bantuannya, junudan lam tarawnahum, tentara yang tidak bisa mereka lihat. Kaum muslimin tidak melihat tentara-tentara tambahan. Mereka adalah junud, mereka adalah para malaikat. Kaum kufar melihat mereka seperti kumpulan-kumpulan awan ataupun kumpulan-kumpulan burung yang menghalangi mereka, sehingga akhirnya Allah hancurkan pasukan kafir Quraisy di medan Badar, dan Abu Jahal pun mati di medan Badar. Kembalilah pasukan itu dengan sukacita, 300 menghadapi 1000 dan menang. 300 hanya mengandalkan keimanan kepada Allah dengan berdoa, bahkan sedang dalam keadaan berpuasa. Saya pernah mencoba melakukan perjalanan dari Madinah ke medan Badar. Sekarang kita sulit, mobil bis kita tidak akan lewat ke medan Badar karena itu jalan lama, Syari Gadim mereka menyebutnya. Saya pernah mengukur sekitar ada 150 kilo dari kota Madinah. Rasul berjalan dengan para sahabat dengan terik panas matahari dalam keadaan puasa Ramadan, dengan iman di dada yang membara. Allah pun menurunkan bantuan dan pertolongan, diberikan kemenangan luar biasa. Mereka pun membalas dendam setahun kemudian. Mereka datang, Rasul diberitahu oleh Allah bahwa pasukan kafir Quraisy sudah lagi berjalan dari Mekah menuju Madinah. Rasul berembuk dengan para sahabat, di mana kita terima mereka, di mana kita sambut mereka. Diputuskan di medan Uhud, bukan lagi di perang, bukan lagi di medan Badar, persis di sisi kota Madinah. Terbukti hadirin, pernyataan Nabi setahun sebelumnya dengan mengatakan jihadun nafsi akbar. Ternyata perang yang sebetulnya 1000 kaum muslimin menghadapi 3000 juga tidak seimbang sebetulnya, tapi kemenangan sudah hampir di tangan. Rupanya Rasulullah SAW tidak dipatuhi untuk satu hal oleh sekian orang yang ditempatkan di Jabal Rumat, bukit tempat ahli pemanah ditempatkan sesuai taktik Rasulullah SAW. Ketika perang belum selesai, hampir saja nyaris selesai, kaum muslimin menang. Pasukan pemanah turun ke bawah karena ada ghanimah. Sementara yang lain sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan sengaja oleh kaum kufar Quraisy. Setelah tempat strategik itu ditinggalkan, Khalid bin Walid yang masih kafir saat itu membawa sisa pasukan kafirnya ke atas bukit itu, ahli pemanah semuanya. Dan sesaat kemudian ketika mereka sudah menempatkan titik itu, maka anak panah pun segera berhamburan dari busurnya atas perintah Khalid bin Walid. 70 syuhada menjadi syahid di medan Uhud. Para ahli sejarah menyebutkan, meskipun yang tidak patuh kepada Rasul hanya seberapa gelintir, tapi dia yang sangat strategik, maka kekalahan pun dialami. Kalau tidak bisa kita mengelola nafsu kita, maka kita tidak akan pernah mampu. Di surat Yusuf, Allah menyatakan persis di awal dari halaman itu, pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim, kata Allah.
Aku pun, kata Yusuf, sebagai seorang nabi tidak mampu sebetulnya mengendalikan nafsuku. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan senantiasa membawa orangnya kepada perbuatan buruk, pekerjaan jelek. Dicontohkan kepada Allah, oleh Allah pada nabinya Yusuf alaihissalam ketika digoda, dirayu oleh Zulaikha, wanita cantik yang dihadirkan Allah untuk menggoda Yusuf dan menjadi pelajaran bagi kita. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, aku pun sebetulnya bernafsu, hampir aku tidak mampu mengendalikan nafsuku, tapi aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nafsuku diberi rahmat. Itu pernyataan Allah di ayat itu, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan bisa diarahkan menjadi nafsu yang baik. Nafsu kita bermain, kita pindahkan menjadi nafsu menuntut ilmu. Nafsu kita berjalan di pagi hari, kita pindahkan menjadi nafsu menuju masjid untuk menghadiri kajian demi kajian. Dia tetap berjenisnya nafsu, tapi nafsunya berubah. Begitu Allah kasih rahmat, kasih sayang dalam nafsu itu, nafsu itu berubah menjadi nafsul mutmainnah. Tapi hadirin berbahagia, tentu tidak mudah. Sekelas Nabi Yusuf pun mengatakannya, tidak mudah melakukan itu. Karena aku pun hampir saja aku terjerumus. Nafsuku besar, kata Yusuf, tapi aku takut kepada Allah Rabbal Alamin. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Aku takut kepada Allah ketika sudah dalam ruangan tidak ada siapa-siapa kecuali dia dengan wanita cantik itu. Allah mengatakan Yusuf pun nafsu, tapi dia kendalikan dengan baik. Pada saat itu dia bermohon dan Allah menurunkan rahmatnya, maka nafsunya menjadi rahimah, dia bertahan. Hadirin berbahagia, ada segelintir pasukan Rasul, tentu sahabat, tidak mempertimbangkan saat itu kecuali dianggapnya sudah selesai perang Uhud itu, sehingga mereka turun ke bawah. Pada Rasul belum menyatakan perang selesai. Nah, ini dinyatakan dalam tafsir sebagai godaan nafsu, bukan syahwat, tapi tamak terhadap ghanimah yang ada di bawah. Hadirin berbahagia, Allah ciptakan minimal 3 bentuk nafsu. Quran menyebutnya. Yang pertama, nafsul ammar. Ayat tadi, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu pada dasarnya sebelum dia dirahmati Allah, sebelum dia diberi hidayah oleh Allah, dia selalu membawa orang kepada yang buruk dan jelek. La ammaratun bisu. Yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah menyatakan ada nafsu yang kedua, nafsu lawwamah. Nafsu pelin-pelan, kadang baik, kadang buruk, kadang rajin ibadah, kadang malas, kadang mudah kita bawa kaki dan jiwa ini ke masjid, kadang-kadang berat luar biasa seperti manggul batu besar. Kadang-kadang mudah kita memberi sesuatu untuk sedekah, kadang-kadang berat meskipun hanya sekedar 2.000 rupiah kita bersedekah di jalan ketika ada orang memarkirkan kita. Tapi kadang-kala 1 juta kita mudah. Pada saat mudah disitulah, pada saat nafsu kita sedang baik, condongnya, sentrisnya kepada mutmainnah. Tapi pada saat sentrisnya kepada ammarah, dia akan menjadi berat. Tapi pada saat berat, hadirin, jangan menyerah kepada beratnya rasa, beratnya kaki, beratnya pikiran. Kecuali kita lawan itu, karena di situ ada setan. Bersama Rasulullah SAW Allah menyebut di ayat 146 surat Ali Imran, Allah memberi nama mereka dengan Ribbiyun. Siapa Ribbiyun? Para sahabat. Dan 300 tahun pertama setelah Rasulullah SAW disebut salafus saleh. Mereka disebut Ribbiyun. Apa tanda mereka? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Berapa banyak nabi yang disertai oleh Ribbiyun dalam peperangan itu, termasuk perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Ahzab. Mereka pasukan yang tangguh luar biasa. Setelah kejadian Uhud,
Rasul tidak pernah berhenti membangun bagaimana para sahabat, salafus soleh, tabi'in, tabi'in untuk menjadi orang-orang yang ribbiyun. Siapa mereka? Orang yang agamanya dalam dan ibadahnya dahsyat luar biasa. Apa ciri mereka? Kata Quran di ayat 146 itu. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah bimbang meskipun diuji, dicoba, diberi musibah besar oleh Allah. Tetap imannya tidak pernah mundur sedikit pun. Tetap diuji sebesar apapun. Yang kedua, wa ma da'ufu, dan mereka tidak akan lemah menghadapi musuh. Wa mastakanu, apalagi mereka tidak akan pernah menyerah kepada musuh-musuh Allah, kepada setan yang membisiki kita tiap hari itu. Ketika kita sudah mulai berniat mau ke masjid sholat subuh, setan pun berkepentingan. Mulai apakah ringan kita langkahkan kaki, apakah berat kita langkahkan kaki. Soalnya adalah apakah nafsu lawamah kita cenderung kepada ammarah, apakah nafsu kita cenderung kepada mutmainnah. Nasihat saya, ketika sudah harus kita melakukan sesuatu, jangan pernah mempertimbangkan hal-hal duniawi. Kalau sudah bangun jam 2:30 pagi, jangan lagi berpikir biar nanti saja jam 3. Akan bablas karena setan berkepentingan. Bangunlah pada saat dibangunkan Allah. Hakikatnya Allah sedang bangunkan kita. Bangun segera, jangan berpikir apa-apa. Duduk dulu, apalagi kita yang sudah berumur, luruskan kaki, lalu ke toilet, ke hammam, beberes, bersih, berwudu. Jangan mikir apa-apa. Gelar sajadah, bismillah, lakukan salat tahajud. Kalau waktunya 1,5 jam, baca surat-surat panjang. Lakukan ruku yang panjang, sujud yang panjang. Rasul di salat tahajudnya, rukunya sama dengan berdirinya, sujudnya sama dengan berdirinya. Berdirinya membaca 200 ayat Al-Quran. Terbayang oleh kita, tidak cukup 1-2 jam salat Rasulullah SAW. Karena itu Allah memanggil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin kus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setengah, sedikit, atau setengah malam. Hemat saya, Rasul bangun salat tahajud jam 12 lewat. Bagi kita diminta sepertiga saja, sedikit saja ambil, karena kita masih lemah iman kita. Untuk menguatkan itu hadirin berbahagia, agar kita punya sifat 3 ini, agar kita menjadi ribbiyun seperti mereka. Apa yang dijanjikan Allah ribbiyun itu, buat ribbiyun itu? Fa'atahumullahu sawabad dunya. 1, Allah akan berikan pahala dunia, hidup sejahtera, rezeki cukup, qanaah dia dengan keluarganya. Wa husna sawabil akhirah, dan akan diberikan balasan akhirat yang terbaik. Apa dia? Surga Firdaus. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan merekalah orang-orang muhsin. Hanya 3 Allah sebut kualifikasi orang-orang beriman dalam Quran. 1 zolim, 2 adil, 3 muhsin. Yang terbaik adalah muhsin. Adil adalah orang yang biasa, dan zolim adalah orang yang luar biasa karena mengurangi kewajiban-kewajibannya. Yang zolim itu sholat zuhur jam 2. Yang zolim itu sholat asar jam 4:30. Yang zolim itu sholat maghrib hampir 6:30. Yang muhsin itu sholat maghrib sebelum maghrib 15 menit sudah ada di tempat sholat dan dia siap. Sebelum azan dikumandangkan dia sudah siap di tempat sholatnya. Itulah muhsin. Yang adil, pas azan dia datang, selesai sholat dia pulang. Itu adil. Jadilah orang-orang yang muhsin. Maka dari situ jalan kita menuju ribbiyun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dengan kekuatan yang berkah bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ribbiyun, yang dipuji Allah di surat Ali Imran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin, orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling gagah, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling panjang titel akademiknya, bukan. Tapi orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling syahdu hatinya, yang paling dekat kepada Allah, yang paling gampang memenuhi panggilan Allah. Boleh jadi dia masyarakat biasa, dia bukan siapa-siapa, nggak dikenal banyak orang, seperti Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi, tapi nyohor di alam malakut, luar biasa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mari kita jadikan diri kita kumpulan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin disembunyikan amalnya, semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin waj'alillahumma baldatana Indonesia hazihi aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.